Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, Zuma Herbal. Nah, kali ini teman-teman, saya mengajak kalian semuanya jalan-jalan ya. Saya tadi tuh jalan dari rumah biasa ngelewatin pasar Narogong, pasar Tanah Merah namanya. Kemudian saya jalan terus. Nah, saya berhenti di tukang nasi uduk. Nah, sebelum saya cerita, saya ada cerita menarik dan sangat bikin gemes gitu. Bikin aku gemes dan kesel dan kasihan. Nah, menjadi satu berkecamuk di dalam hati. Nanti aku ceritain ya kepada kalian semuanya. Tapi sebelum aku menceritakan, kita lihat dulu nih, saya punya pohon anggur nih teman-teman nih. Ini hiburan saya nih. Ini mau saya bikin apa itu, rambatan. Nih. Ini sudah panjang nih teman-teman nih ya. Tuh. Ini udah ada 2 meteran katanya sih. Teman ini belum saya ukur. Kemarin aku beli di Mustika di Pendawa, Cipendawa. Oh, ini untuk hiburan supaya kita nggak stres, supaya pikiran kita itu positif, terus seneng, dan kita bisa setiap saat senyum. Setiap bangun tidur ngeliatin pohon anggur. Bentar, sana saya juga punya anggur lagi teman-teman. Tuh, kita jalan-jalan ya. Jadi kita memang harus jalan-jalan supaya sehat. Nah, untuk memicu kita bisa jalan-jalan itu, kita harus punya tujuan gitu loh. Nah, ini saya punya tujuan. Saya mau nengokin tanaman saya yang di sini, di rumah. Sedangkan saya kan tinggalnya di ruko. Jadi saya terpaksa ketarik jalan ke sini karena saya ingin nih melihat pohon-pohon saya nih. Nah, terus saya mau cerita ya teman-teman ya. Cerita yang tadi itu, jadi saya mampir ke tukang nasi uduk gitu ceritanya. Saya beli nasi uduk buat oleh-oleh. Loh, kok nasi bu? Ya ini buat anak saya yang dia nggak ikut gitu. Dia masih remaja, umur 22-an. Nah, saya beli nasi uduk. Terus yang jualan nasi uduk itu punya adiknya itu ya sesama tuanya lah, sekitar umur 56, 58 mungkin segitu. Nah, itu beliau itu sakit diabetes gitu ceritanya, adiknya itu. Nah, maaf ya aku cerita, mukanya itu hitam, tapi aslinya dia nggak hitam, saya yakin itu. Karena kakaknya itu lumayan halus, bersih gitu. Nah, adiknya ini mukanya tuh sudah hitam. Dulu pernah ketemu saya ajarin, ibu jangan makan nasi. Terus kata dia, ya nggak bisa bu, saya kalau nggak makan nasi, saya kan jualan nasi uduk. Dia juga jual nasi uduk teman-teman, cuman di lapak lain. Cuman hari ini tadi saya ketemu di lapak kakaknya gitu loh. Nah, terus beberapa bulan yang lalu saya sudah ngajarin dia, tapi karena dia belum paham, ilmunya juga belum dia pahami benar-benar, jadi ya dia nggak mau gitu loh. Nah, tadi itu ketemu, badannya tetap gemuk dan mukanya agak kasar, hitam. Itu karena efek dari gula yang tinggi. Terus tadi dia ketemu saya tuh malu, kepengen ngumpet gitu loh, jadi kayak takut gitu loh ketemu saya. Lah ngapain, emang saya ini ngapain ya, masa saya mau ngomelin orang ya kan, enggak. Jadi saya tuh pengen ketawa, dalam hati dia pura-pura nggak mau negur saya gitu, pura-pura nggak kenal, tapi saya tegur aja gini, bu, hei gimana kabarnya, saya gitu. Terus saya ngobrol sama dia, gimana bu. Terus dia kayaknya habis maem gitu ya, kecap-kecap gitu kan. Terus aku tanya, ibu udah sarapan, saya gitu. Dia bilang, udah tadi barusan, kata dia gitu. Ibu jangan makan nasi, saya gitu lagi, saya singgung lagi kayak gitu. Terus dia bilang, enggak bu, saya nggak makan nasi, kalau nasi saya nanti siang, katanya. Nah loh, waktu saya gitu ya, kok nanti siang, katanya.
kalau sekarang sarapan apa saya gitu. Ini saya cuma makan ini doang. Lontong bu, lontong yang dibungkus-bungkus itu loh. Kalau di Bekasi kan ada ya lontong isi wortel, kentang gitu ya. Waduh, semua itu karbo. Si bu itu bilang tadi saya sarapan ini sama ini, dia ngunjukin itu bakwan atau tahu kalau nggak salah, bakwan ya, bakwan sama lontong. Waduh, saya tuh sebenarnya gimana ya? Aduh, saya tuh ngajarin dia, tapi dia nggak mau gitu loh. Terus mukanya aja sudah kayak gitu. Nah, terus aku bilang, karena dia nggak mau, terus dia tuh menghindar saya gitu. Dia pergi nggak tahu kemana, tinggal kakaknya. Nah, terus saya nanya sama yang jualan nasi uduk, Bu, itu ada sayur? Ada bu, sayur lontong katanya. Sayurnya apa? Sayur labu siam. Boleh nggak saya beli sayurnya aja sama telur, saya gitu. Oh nggak bisa bu, harus pakai lontong, kata dia gitu. Ya bu, saya kan nggak makan lontong, saya gitu. Iya nggak bisa bu, soalnya sayurnya sedikit, kata dia gitu. Oh ya udah nggak apa-apa. Nah akhirnya saya meneruskan pembicaraan lagi ya, edukasi lagi. Nggak tahu, saya itu gemes kalau ngeliatin orang sakit gula sudah parah tapi nggak mau merubah pola makan karena kebodohannya. Saya bilang kebodohannya. Kenapa saya bilang bodoh ya? Karena udah saya kasih tahu tapi dia nggak mau ya kan. Terus dia juga nggak mau buka-buka sosmed, nggak mau update. Aduh gimana ya, ya begitulah teman-teman ya. Jadi saya tuh bener-bener iba, kasihan, gemes dan kesel karena dia nggak mau diajarin. Kecuali dia bisa sembuh nggak apa-apa gitu ya. Nah terus kakaknya ini cerita, oh dia mah kalau makan bu nasi tetap, terus gulanya tuh sampai 500. Nah masya Allah saya gitu, walah memang sudah kodarnya kali ya. Nah itulah teman-teman, banyak sekali alasan-alasan orang-orang yang bilang kalau diet keto itu mahal. Nah, di sini saya jelaskan ya. Duduk di depan pintu dan pemandangannya ya udah ini aja gitu, nggak apa-apa ya teman-teman ya. Yang penting kita edukasi yang bermanfaat. Jadi begini, orang bilang diet keto itu mahal. Dan lagi nih, ada lagi ya, temen ngaji saya, suaminya itu sudah kurus banget. Saya tuh nggak tega ya ngeliatin dia. Tapi udah saya kasih tahu, istrinya kan teman saya, dikasih tahu jangan makan karbo mbak, gini. Oh iya bu, iya. Tapi nyatanya ya tetap aja gitu loh. Terus alasannya ekonomi katanya. Bapaknya nggak kerja bu, kalau makan kayak gitu wah. Jadi gimana dong nanti ininya apa biayanya? Ada aja alasan begitu ya. Sebenarnya sungguh itu bukan alasan tepat ya teman-teman. Apakah kalian nggak sayang dengan nyawa kalian, tapi sayang dengan duit? Harusnya pikirannya itu harus dirubah gitu loh. Sekarang kalau sudah parah, mau nggak mau pasti kan akan berobat ke rumah sakit, terus biayanya pasti ya tahu sendiri lah ya, kalian bisa menyimpulkan sendiri kalau sudah parah itu makin banyak gitu loh. Jadi pompong sekarang itu belum borokan. Kenapa saya kok bilang borokan? Apakah orang diabetes itu selalu ya bu, selalu itu nantinya akan borokan? Iya, kalau gulanya itu sudah 300, 400, itu kalau nggak dijaga, nggak diturunin, itu pasti akan mengalami kerusakan saraf, neuropati. Ada di pembuluh besar, ada di pembuluh kecil, ada nanti di mata, terus terutama itu di kaki. Pokoknya terutama yang jauh dari jantung itu yang terkena duluan. Makanya itu ada rasa kebas, sakit, itu sudah gejala gitu loh, gangguan saraf. Kalau masih gangguan berarti masih bisa disembuhkan. Tapi kalau sudah kerusakan, namanya rusak itu ya untuk kembali itu susah gitu loh. Biasanya kalau udah gula 400 itu ya udah tunggu aja itu. Biasanya itu pasti kena begitu karena semua pasien-pasien ya, dari pengalaman saya mendampingin orang-orang
ya membaca-baca keluhan orang-orang, kasus-kasus orang itu biasanya yang gulanya sudah 400 itu pasti terkena itu tadi gangguan saraf atau kerusakan saraf. Terus ada juga loh yang umur 37 loh umurnya itu jempolnya tuh sudah diputus karena apa? Karena membusuk. Ya karena gulanya dia sudah 400. Karena ketidaktahuannya, makanya ya penting ya ibu-ibu walaupun Anda semuanya itu kerja di dapur, tolong update. Jangan malah membuli orang-orang yang main YouTube, main Facebook dibully. Ngapain sudah tua pakai punya Facebook segala. Padahal tahukah Anda, saya menemukan obat diabetes. Diet-diet seperti ini, diet-diet keto itu saya menemukannya itu melalui Facebook. Bukan melalui yang lain. Jadi Anda yang belum punya Facebook, yang Anda sakit diabetes, saya anjurkan segera bikinlah akun Facebook. Nanti di situ Anda akan menemukan grup-grup penyembuhan tuh banyak dan itu gratis. Kalau Anda ingin benar-benar gak gratis, benar-benar serius secara personal, benar-benar ingin sembuh dan keadaan Anda itu sudah gawat, sudah mendesak, saya anjurkan Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Zuma Herbal membuka diet mentoring, mendampingin Anda, menu Anda sehari-hari, mengajarin Anda bagaimana solusinya jika Anda itu gejalanya muncul, misalnya ada bentol-bentol, gatal-gatal karena DM, kemudian ada batu empedu, liver. Jadi semua komplikasi DM itu nanti akan dibimbing penyembuhannya. Untuk menurunkan gula darah saja itu nggak perlu obat, tapi untuk liver, kanker, batu empedu, prostat, kerusakan saraf itu pakai obat, dan obat kami ini hanyalah herbal, jadi aman, alami ya teman-teman. Oke, kita kembali ke alasan-alasan orang-orang yang nggak mau merubah pola makan, katanya ekonomi, alasan ekonomi. Sekarang begini loh ya ibu-ibu, Anda kalau benar-benar ingin sembuh dari diabetes, sedangkan Anda itu nggak punya duit, bisa, yang murah itu banyak. Saya tanya sekarang, apakah Anda selama ini bisa makan sehari 3 kali? Saya tanya. Bisa. Makannya apa lauknya? Alah, paling banter telur. Tiap hari juga tahu tempe, ikan asin. Nah itu dia, itu bisa. Untuk diet itu bisa, Bu. Caranya bagaimana? Nah caranya nanti dibimbing, diajarin gitu. Nah sekarang contohnya ya, saya tadi ke pasar, kemudian saya mampir ke kayak warteg gitu, tapi bukan warteg ya, dia itu masakan dapur, ibu-ibu rumah tangga gitu loh. Maksudnya apa ya, masakan rumahan gitu ya. Jadi masakannya itu enak, nggak manis, ya manis lah dikit, nggak kayak warteg itu kan banyak banget tuh yang manis sekali gitu ya, ini enggak. Jadi saya punya langganan di pasar sini itu yang masakannya itu cocok sama saya, nggak terlalu manis gitu. Nah saya tadi beli tumis daun pepaya, kemudian dia juga jualan sayur labu disantenin, kemudian dia jual labu siam tumis, kemudian tahu isi sayuran. Tahunya itu bagus kayak orang diet keto deh. Tahunya itu dibelah, diisi toge sama pokoknya sayuran, nggak ada kentangnya. Kol ya, kayaknya kol sama toge aja. Cuman sayangnya ditepungin, tapi tepungnya itu tipis, jadi saya bisa beli. Lalu kalau kita itu nggak boleh makan tepung kan, nah tepungnya bisa dikelentek, dibuang, kita makan tahunya aja gitu. Jadi nggak ada alasan ya. Jadi kalau kalian ingin benar-benar terbebas dari diabetes, Anda harus benar-benar merubah pola makan. Contohnya sekarang ini yang ekonomis dan bagi yang kantongnya menipis ya, low budget. Nah ini pagi bangun tidur saya anjurkan puasa, minum air saja ya. Kalau Anda punya jamu, misalnya kalau Anda itu punya jamu dari Zuma Herbal, biasanya kalau Anda ikut diet mentoring di Zuma Herbal tuh dikasih jamunya itu untuk sirkulasi dan mencegah kerusakan saraf dan memperbaiki peradangan pankreas gitu loh.
Nah, untuk penurunan gula darahnya kita bimbing yaitu dengan pola makan dan nutrisi yang benar gitu. Jadi pagi bangun tidur kalian minum jamu. Kalau nggak punya jamu dari Zuma Herbal, kalian bisa bikin sendiri. Kayu manis, jahe, kunyit, serai itu ya. Itu sangat sederhana dan aman. Tanpa gula minum, mudah. Kemudian nanti minum lagi kalau haus, minum air, teh, kopi boleh. Yang penting 0 karbo, 0 kalori. Tanpa gula itu pasti 0 kalori ya. Kemudian terus pertahankan, minum boleh, minum air boleh, terserah sekenyang-kenyang kalian minum air ya, sampai jam 12 kemudian buka. Nah, bukanya namanya kita nggak punya duit ya, kita beli tahu aja. Beli tahu 3.000 banyak loh. 3.000 itu kalau di sini tuh dapat 7 potong tahu mentah. Terus itu kita goreng ya, kita maem 4 biji. 4 biji itu 150 gram ya. Karbonya itu kira-kira 3 gram. Jadi tahu itu per 100 gramnya itu karbonya 2 gram, 2 gram kurang. Kalau udah digoreng pastinya nambah ya. Jadi katakanlah kalau Anda makan tahu itu 150 gram, itu karbonya hanya 3 gram. Nah, sudah kan? Ringan kan 3 gram itu. Kemudian Anda mau makan telur gak punya duit, oke lah di skip, makan sayur aja. Kita bikin sayur sendiri ya biar murah. Beli labu siam tuh 1 butir tuh gede, sebesar genggaman tangan lebih. Itu labu siam berapa ya, 3.000 kali ya teman-teman ya. Saya lama gak belanja sayur labu siam. Nah, itu kita tumis, kita kasih kuah, bumbunya bawang merah, bawang putih, ditumis biar harum, kasih ebi sedikit. Kalau nggak punya duit buat beli ebi bu, namanya juga low budget ya, nggak usah ebi lah, nggak usah ya, pakai itu aja, roiko atau kaldu jamur, udah kasih kuah seger. Nah, kita maam itu aja, tahu gorengnya 4, sayurnya semangkok penuh, masa nggak kenyang? Nah, itu aja, itu makan siang ya. Masih kurang kenyang, tahan lah, karena lagi gak punya duit. Kalau kalian punya duit, kalian bisa menambah telur gitu loh. Karena gak punya duit ya udah itu aja. Nah, saya sarankan tanaman yang apa itu, sayur-sayuran tuh nanam sendiri ya. Ini saya juga nanam nih, saya nanam cabai, terong juga di pot ya teman-teman ya. Kalau kita punya lahan sedikit juga nggak apa-apa, bisa kok. Cara nanamnya kita bisa nyari di YouTube. Oke ya, itu ya. Kemudian makan siang udah ya tadi ya. Sore nih, sore lapar lagi. Camilannya apa yang murah? Yang murah itu agar itu sebungkus 4.000, kita pakai separuh. Terus kita siram dengan santan kara. Santan kara itu kalau nggak salah berapa ya sebungkus? Ya segitulah. Insya Allah bisa lah ya, masa sih nggak bisa. Nah udah ya, makan malam sama aja dengan siang, boleh diganti telur. Nah itu sudah cukup ngirit teman-teman ya. Terus kalau apa namanya, kalau suka pusing, minum air anget aja, minum air anget. Kemudian telur rebus, kemudian kaldu ya, kaldu itu bikin sendiri ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian itu, kalau di Bekasi itu ada ya tukang ayam tuh yang sangat baik hati. Saya tuh suka beli gitu ya. Misalnya beli 1 kilo daging, terus dikasih tulangnya itu banyak banget. Nah, beli 1 kilo itu bukan tiap hari ya. Mungkin untuk 1 minggu kita belanja sekali-kali gitu. Biasanya tuh dikasih bonus itu tulang-tulang gitu. Nah itu dimanfaatkan orang-orang yang seperti itu, kita belanja di mereka gitu ya. Nah itulah teman-teman, mungkin saran-saran saya bermanfaat. Barangkali Anda bingung bagaimana ini, jadi jangan pakai alasan-alasan lagi. Kalau kepengen sehat, segera merawat diri Anda dengan merubah pola makan. Kalau Anda bingung, saya sarankan ikut diet mentoring di Zuma Herbal. Nanti di situ di deskripsi saya itu ada nomor HP saya. Anda bisa
nge-WA, nanya-nanya syaratnya, biayanya berapa gitu. Nah, untuk penyembuhan diabetes itu memang nggak perlu obat, tapi untuk komplikasinya itu yang perlu. Nah, begitu ya teman-teman ya. Nah, ini contoh sayuran tadi yang saya beli. Anda lihat ya, saya tadi beli di warteg tadi nih. Nah, ini teman-teman, tadi saya beli ini sayur tumis pepaya tadi 5.000. Terus kemudian ini tahu. Ya udah, ini makan siang kalau saya sih sudah kenyang. Kalau bapak-bapak mungkin harus ditambah nih telur 3 lagi ya, telur rebus gitu. Terus nanti kalau mau kerupuknya kerupuk kulit. Tapi kalau kalian lagi nggak punya budget, nggak punya duit, ya sudah, nggak usah telur, atau ini tahunya diganti telur gitu loh. Telur itu lebih kenyang daripada nabati kayak gini. Jadi protein hewan itu lebih kenyangnya tuh lebih lama teman-teman ya. Jadi kalian jangan sampai menunda-nunda untuk kesembuhan kalian, karena diabetes itu kalau nggak segera ditangani dengan baik, tidak segera dirawat pola makannya, maka akan banyak banget komplikasinya. Nanti bisa menyerang jantung, ginjal, liver, stroke, kemudian buta, kemudian kakinya itu diamputasi, kemudian lumpuh. Walaupun sudah dirawat ya, kalau gulanya itu 275 aja tuh, di bawah 300 dulu ibu saya itu di bawah 300 ya, karena bertahun-tahun sakitnya dan masih belum normal-normal sih, masih tetap segitu ya, paling rendah 200, paling rendah segitu, karena dulu belum keto ya, saya belum mengerti, belum ada sign keto itu belum ada dulu. Jadi ya begitu aja, menyerah dengan nasib. Nah, akhirnya beliau borokan juga gitu loh, kena borokan di punggungnya itu sampai bolong tuh. Padahal itu sudah sangat dirawat, sudah pokoknya dijaga gitu loh, gula darahnya itu nggak sampai 290, itu nggak sampai, paling 225, 250, tapi bertahun-tahun sakitnya teman-teman. Jadi kerusakan saraf itu sudah terjadi gitu. Nah, oke teman-teman, semoga bermanfaat bagi kalian semuanya. Dan pesan saya, kalian jangan bandel-bandel ya. Usahakan selalu istiqomah dalam berdiet. Oke, sampai jumpa.